perlu nggak ya dibawa ke profesional untuk mendapatkan penanganan kesehatan mental? Kita bisa pakai panduan 4D ini. Halo teman-teman semua, di video ini kita akan memulai kelas psikologi abnormal. Jadi ini adalah series, nanti akan ada playlistnya di channel YouTube ini. Jadi saya akan rutin membuat video-video pembelajaran tentang psikologi abnormal. Nah, pertama-tama disclaimer dulu buat teman-teman bahwa kelas psikologi abnormal ini bukan untuk membuat kalian jadi tanda kutip ya, jadi psikolog yang sok-sok diagnosa atau tanda kutip jadi orang-orang yang sok-sok jadi psikolog gitu. Pertama, perlu diingat bahwa psikolog itu adalah seorang profesional dan untuk mendapatkan sebutan psikolog itu perlu studi, perlu mengikuti pendidikan, jadi S1 psikologi dilanjutkan profesi psikolog. Ya, jadi mirip kayak dokter, itu ada pendidikannya dan ada profesinya. Jadi nggak bisa asal-asal klaim psikolog hanya dari baca buku psikologi atau hanya dari nonton video-video YouTube tentang psikologi. Ada pendidikannya, ada lisensinya, ada pengakuannya dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, video ini dibuat dengan tujuan untuk memberi edukasi tentang psikologi abnormal atau tentang gangguan mental atau tentang psikopatologi. Jadi kalau saya cek di YouTube, di Instagram, di berbagai sosial media lah ya, itu ada apa ya, saya sering menemukan konten-konten yang isinya itu kira-kira nggak akurat secara konsep psikologi. Jadi kayaknya dikit-dikit gangguan mental gitu, kayak gimana gitu ya. Jadi video ini dibuat untuk memberi edukasi biar teman-teman tahu apa sih konsep gangguan mental dan kesehatan mental itu dari sudut pandang ilmiah, yaitu psikologi. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, video ini jangan sampai disalahgunakan untuk self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri dengan gangguan mental. Itu bahaya banget. Self-diagnose itu bahaya banget. Atau digunakan untuk mendiagnosa teman-teman di sekitar, itu juga hati-hati ya, memberi label gangguan psikologi kepada diri sendiri atau ke orang lain di sekitar kita. Itu berbahaya banget, dan yang berhak untuk memberikan diagnosa itu adalah profesional, psikolog atau psikiater. Kenapa harus profesional? Karena konsep gangguan mental itu nggak sesepele kalau sedih terus depresi. Misalnya kalau kalau cemas terus OCD atau anxiety disorder atau apapun itulah ya. Jadi nggak sesimpel itu. Jadi nggak bisa. Itu ada harus ada assessment-nya, dan assessment-nya itu ada metodenya, ada integrasinya dan lain-lain yang hanya dipelajari oleh profesional. Dan ya bahaya lah ya kalau sampai salah diagnosa. Jadi itu 3 poin dari video ini, dan kalau nanti ini jadi self-diagnose mungkin saya nggak akan lanjutkan series ini. Jadi jangan sampai deh ya. Oke, kita mulai aja pembahasannya. Jadi di video series yang pertama ini kita akan bahas abnormalitas dalam psikologi. Mungkin sebelum teman-teman nonton video ini lebih lanjut, boleh coba jawab. Ya saya tahu sih saya nggak akan dengar jawaban teman-teman ya, tapi di dalam hati coba. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan mental? Apa menurut teman-teman gangguan mental? Ya mungkin sering dengar ya, gangguan mental, sehat mental, gangguan psikologis. Banyak yang salah kaprah sebenarnya beredar di internet. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Jadi, para ahli kesehatan mental memandang gangguan mental sebagai kumpulan masalah dalam. Nah, ini kita lihat ya. Pertama dalam hal berpikir, kedua dalam hal respons atau pengaturan emosi, ketiga dalam hal perilaku sosial. Ya, jadi gangguan mental itu adalah kumpulan masalah dari cara berpikir kita, dari cara kita merespon atau mengatur atau mengelola emosi kita, dan yang ketiga perilaku sosial. Jadi disebut gangguan mental kalau gimana? Pemikirannya ada yang nggak rasional nih, nggak rasionalnya cukup signifikan, atau regulasi emosinya, pengelolaan emosinya nggak bagus nih, nggak cocok nih, merugikan orang nih, atau perilaku sosialnya nggak pantas nih. Jadi sangat banyak aspek yang dilihat ya, makanya tadi saya bilang nggak bisa hanya lihat dari satu ciri lalu kita bilang seseorang gangguan mental. Ada banyak hal di sana, perlu assessment di sana. Nah, kita nggak bisa menilai seseorang gangguan mental hanya dari satu ciri atau dari satu gejala umum aja. Nggak bisa lihat dari satu aspek bilang orang gangguan mental. Contoh, ya misalnya seorang penyandang gangguan mental memiliki sekumpulan masalah dalam berpikir rasional, menanggapi secara emosional dan perilaku. Dan sekumpulan masalah inilah yang kita sebut sebagai gangguan mental. Jadi misalnya apa? Contoh schizophrenia. Mungkin teman-teman beberapa pernah dengar schizophrenia. Schizophrenia pikirannya gimana? Irasional, makanya delusi atau halusinasi. Pengaturan emosinya nggak bagus juga, mungkin flat affect gitu ya. Lalu perilaku sosialnya gimana ya, juga nggak nyambung dengan orang lain misalnya, mungkin nggak masuk dengan lingkungan sekitar. Nah, sekumpulan masalah ini nih yang akhirnya membuat dia mendapatkan diagnosa skizofrenia, tentunya setelah melalui asesmen psikologis dari profesional ya. Lalu apalagi, misalnya kita bilang seseorang mengalami bipolar disorder ya, dia tentu punya pemikiran nggak rasional yang membuat akhirnya emosi dia jadi nggak stabil, misalnya sangat tidak stabil, dan akhirnya perilaku sosialnya juga jadi nggak tepat gitu. Jadi ya lagi-lagi ya,
kita lihat sekumpulan masalah inilah yang kita sebut sebagai gangguan mental atau gangguan psikologis. Mungkin sejauh ini udah mulai dapat gambaran ya. Jadi kata kuncinya kumpulan masalah dalam berpikir, emosi, dan perilaku sosial. Nah, kalau mau lihat abnormalitas atau, gangguan psikologis pada seseorang, ada guideline-nya, mungkin ini guideline umum ya, ini bukan guideline yang digunakan oleh psikolog dan psikiater. Sebenarnya, profesional punya panduan namanya DSM. DSM itu sebuah buku tebal banget, mungkin kalau sempat cover-nya saya masukkan di dalam layar ya, itu jadi buku panduan sebenarnya. Dan buku panduan itu juga ada cara bacanya, jadi nggak bisa orang awam buka, centang-centang-centang gangguan mental, nggak bisa, itu ada analisanya lagi. Tapi untuk panduan umum banget, ini untuk awam, bisa pakai 4D, untuk mengenali seseorang kira-kira punya kecenderungan gangguan mental nggak ya? Orang ini perlu nggak ya dibawa ke profesional untuk mendapatkan penanganan, kesehatan mental? Kita bisa pakai panduan 4D ini. Ini yang pertama adalah disfungsi atau dysfunction. Jadi, orang yang gangguan mental itu dia kemampuannya terganggu dalam berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia sulit untuk kerja, dia sulit untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Ini disfungsi. Jadi fungsinya sebagai manusia terganggu, kacau. Nah, contohnya, merasa diri sendiri nggak layak untuk diperlakukan baik, sehingga akhirnya mengurung diri dan tidak mau keluar kamar sama sekali. Nah, dari sini aja kan kita udah curiga kan, ada sesuatu nih terjadi pada orang ini. Nah, kalau lihat dari Rosenhan dan Seligman, ini karakteristik disfungsi. Ini bisa kita lihat nih, seseorang mengalami disfungsi atau enggak. Pertama, sulit diprediksi dan kehilangan kendali. Kedua, irasionalitas atau sulit dipahami. Nggak ada yang bisa memahamin diri dia, bahkan diri dia sendiri juga nggak bisa. Ketiga, memunculkan ketidaknyamanan pada orang lain. Misalnya bikin orang lain takut atau membuat orang lain nggak nyaman, membuat orang lain merasa tersakiti. Maladaptif, susah beradaptasi, menderita, dan melanggar standar moral. Nah, ini yang membuat seseorang disfungsi atau membuat seseorang kehilangan fungsi sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. D yang kedua yang bisa kita lihat adalah distress ya. Distress itu artinya permasalahan ini menimbulkan kesusahan dan penderitaan emosional, bahkan rasa sakit secara fisik. Contohnya apa? Bisa jadi karena dia mengalami kecemasan yang sangat kuat, itu sampai dia mules-mules atau mohon maaf GERD gitu. Jadi menimbulkan kesusahan, penderitaan emosional, dan bahkan bisa lari ke fisik juga. Yang ketiga, deviant atau penyimpangan. Kira-kira kayak gini nih, dia jadi beda dengan perilaku pada umumnya. Dia punya pemikiran, perilaku, atau ekspresi emosi yang berbeda pada orang umumnya. Nah, misalnya kita naik eskalator, ngelihat ke bawah, mungkin biasa-biasa aja. Orang yang fobia ketinggian, naik eskalator ngeliat ke bawah itu mungkin bisa pingsan atau bisa muntah-muntah. Nah, jadi sedikit berbeda gitu ya. Definisi menyimpang ini sebenarnya sangat terikat oleh budaya. Nanti bisa kita lihat ya. Yang keempat, yang keempat dangerous, berbahaya. Jadi perilaku, pemikiran, atau perasaan itu bisa menyebabkan bahaya seperti ke diri sendiri atau menyakiti orang lain. Jadi 4D inilah yang bisa kita gunakan panduan untuk melihat seseorang butuh dibawa ke profesional kesehatan mental atau enggak. Karena nggak semua penderitaan itu artinya gangguan mental. Kita sedih, sedih itu bagian dari kehidupan, nggak harus gangguan mental. Kalau seseorang itu mengalami kesedihan dan bisa mengatasinya, ya itu bagus. Stres itu juga bagian dari kehidupan. Siapa sih yang nggak pernah stres gitu? Tapi kalau stres itu masih bisa dihadapi dan stres itu membuat dia jadi makin kuat, ya itu bagus gitu. Tapi ada kesedihan yang terlalu mendalam yang perlu dibawa ke profesional, ya dilihat dari 4D ini, ya atau stres yang kayaknya nih orang sangat susah deh untuk menghadapi stresnya, perlu bantuan dari dibawa ke profesional. Tapi kita perlu tahu nih, udah perlu dibawa ke profesional atau belum? Lihatnya panduan 4D ini aja. Ya, kita lihat orang ini stresnya sampai disfungsi nggak? Lalu dia mengalami distres, dia mengalami kesusahan emosional yang sangat berat, bahkan fisiknya juga kena. Dia juga jadi menyimpang ya, jadi ngelantur misalnya, dan juga berbahaya nih. Ya, kita lihat ini orang udah berbahaya. Nah, perlu dibawa ke profesional. Ya, nggak harus empat-empatnya loh. Muncul, ya mungkin muncul satu atau dua aja kita udah boleh curiga. Dan nggak ada salahnya sih dibawa ke profesional. Ya, ini panduan 4D-nya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin tanya ke teman-teman, ya, di sini ada 3 poin. Coba teman-teman lihat nih, apakah orang-orang yang saya ceritakan di ketiga poin ini termasuk gangguan mental? Yang pertama, seseorang pria menolak untuk makan seharian penuh, selama berhari-hari. Menurut teman-teman, gangguan mental nggak? Atau yang kedua, seorang pria melukai anggota tubuhnya sendiri di depan banyak orang sambil berjalan-jalan keliling kota. Menurut teman-teman, gangguan mental nggak? Seorang wanita menaruh foto suaminya yang sudah meninggal dunia di atas meja dan menaruh makanan kesukaan sang suami setiap pagi. Menurut teman-teman, gangguan mental nggak?
Ada yang langsung bilang, "Wah, tiga-tiganya gangguan mental nih," atau ada yang ragu-ragu. Nah, teman-teman, kita nggak bisa menilai seseorang hanya dari perilaku ini aja gitu. Lagi-lagi ya kita balik ke materi di awal. Jadi kita nggak bisa ngelihat hanya dari satu aspek aja, nggak bisa ngelihat dari perilaku ini aja. Gangguan mental itu kita mesti lihat dari cara dia berpikir, cara dia mengelola dan mengekspresikan emosi, dan perilakunya. Dan kita mesti lihat dari 4D-nya juga, kira-kira ini gangguan mental atau enggak. Jadi nggak bisa lihat dari cerita ini doang. Contoh nomor satu, seorang pria menolak untuk makan seharian penuh selama berhari-hari. Di Indonesia kan kita biasanya ada bulan puasa. Dan bulan puasa itu menolak untuk makan seharian penuh kan. Mungkin bukan menolak bahasanya, tapi nggak makan gitu seharian penuh. Makannya subuh dan malam doang. Ya ini seorang pria menolak untuk makan seharian penuh. Ditawari makan siang-siang nggak mau dia. Selama berhari-hari, 30 harian. Nggak gangguan mental kan? Karena itu bagian dari budaya orang Indonesia bulan puasa. Sebenarnya bukan bagian dari budaya, bagian dari praktik agama Islam. Dan Indonesia itu agama mayoritasnya Islam. Jadi kalau menolak makan seharian penuh selama berhari-hari nggak gangguan, yaitu praktik religius, praktik spiritual yang umum di budaya Indonesia. Dan nggak cuma agama Islam loh, agama Kristen, Katolik juga ada puasanya. Agama Buddha juga ada puasanya. Yang kedua, seorang pria melukai anggota tubuhnya sendiri di depan orang sambil jalan-jalan. Kalau teman-teman pergi ke Kalimantan Barat, mungkin Pontianak atau Singkawang, itu kalau mau cap gomeh itu ada tatung. Tatung itu konsepnya adalah ini local wisdom ya, local wisdom Tionghoa di Kalimantan Barat, bagian dari culture juga. Orang ini memang menunjukkan atraksi atau ada yang meyakini bahwa orang ini sedang dimasuki oleh roh suci sehingga mereka menampilkan kesaktian misalnya gitu ya. Dan itu part of budaya. Kita kalau ke sana cap gomeh, Singkawang, Pontianak, orang-orang di sana ngeliatnya biasa aja, nggak ngeri. Ya mungkin ada yang ngeri sih, tapi orang lokal ya menganggap itu biasa aja. Nah, yang ketiga, seorang wanita naruh foto suami yang udah meninggal dunia di atas meja dan naruh makanan kesukaan sang suami setiap pagi. Di budaya Tionghoa dan di beberapa budaya mungkin ini dianggap wajar. Ya, dianggap ini praktik mengenang sebenarnya, praktik mengenang. Jadi, seseorang, khususnya orang tua atau pasangan hidup yang sudah meninggal, itu disembayangi, diberikan makanan kesukaan, itu tujuannya mengenang ya. Yang makan kita juga nantinya, bukan orangnya kan udah meninggal ya. Itu adalah praktik mengenang. Apakah bisa dibilang gangguan mental? Enggak, karena itu secara budaya dianggap lazim. Itu adalah praktik budaya, praktik spiritualitas, dan kita nggak bisa ngelihat hanya dari satu perilaku tunggalnya seperti itu. Apakah dia mengalami pemikiran irasional? Enggak, karena ini dianggap praktik yang umum. Apakah mengalami gangguan emosional? Enggak, ini nggak ada masalah dengan emosi. Apakah perilaku sosialnya jadi terganggu? Enggak, karena itu dianggap lazim di masyarakat. Lalu 4D, apakah itu menyebabkan disfungsi? Enggak, orang yang saya ceritakan tiga di sini itu hidup normal gitu, ya aktivitas normal, bisa kerja, bisa sekolah. Apakah mengalami distress? Ya enggak, ya mungkin ada yang nahan lapar, kalau yang poin nomor satu, atau nomor dua poin sedikit nahan rasa sakit. Nomor tiga mungkin sedikit merasa sedih, tapi itu nggak dalam gitu, nggak yang sampai hancur gitu. Yang keempat, nggak yang nggak bahaya, ya kecuali nomor dua ya, tapi mereka kayaknya udah punya teknik tertentu untuk pemulihan. Nah dari sini udah lihat ya teman-teman ya, jadi kita nggak bisa bilang orang gangguan mental hanya karena kita lihat, ih kok aneh orang ini kayak gini, kok aneh orang itu kayak gitu, nggak bisa. Ada banyak hal yang mesti kita lihat. Kita mesti lihat apakah pikiran, emosi, dan perilakunya lazim atau enggak, dan 4D tadi. Mulai dapat gambaran ya, jadi nggak sesepele itu ngomongin seseorang gangguan mental atau tidak. Hati-hati dengan self-diagnose karena kita kadang-kadang kan punya blind spot atau diagnosa orang lain sembarangan. Ingat, diagnosa orang-orang dengan gangguan mental itu hanya boleh dilakukan oleh profesional. Terakhir, mungkin ini teman-teman bisa isi di kolom komentar atau apapun itu ya, bisa ngobrol sama teman-teman setelah nonton materi tadi. Moody itu mental illness bukan sih? Moody itu gangguan mental bukan sih? Dan alasannya apa sih teman-teman? Ya mungkin boleh dicoba didiskusikan dengan teman-teman, mungkin bisa di-share videonya ke teman-teman buat diskusi bareng, dan sampai di sini dulu videonya ya. Semoga bermanfaat, semoga menyenangkan. Kalau ada yang pengen ditanya, tulis aja di kolom komentar. Saya pasti bales, dan tunggu video selanjutnya. Dadah.